Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi 30 April yang merupakan penghujung di bulan April ini. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kembali akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu yang menjadi landasan patokan dalam kami menjalani hidup ini. Karena itu hamba berdoa, Roh-Mu yang kudus tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Matius pasalnya yang keempat, mulai ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-19 dengan perikop Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Demikian sabda firman Allah di hari ini yang mengajarkan kita kembali mengenai menjadi penjala manusia. Adalah kerinduan Tuhan bagi murid-murid pada waktu Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama supaya mereka mau menjadi penjala manusia. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Saya percaya ini juga adalah panggilan Kristus bagi kita. Saya percaya ini juga adalah maunya Kristus bagi kita sebagai umat, sebagai orang percaya, sebagai tebusannya, supaya kita menjadi penjala manusia. Jelas sekali dalam ayat 19 tadi, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Supaya kita menjadi penjala manusia, itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Menjadi penjala manusia itu seperti apa? Seperti kita menjala ikan sama dengan kita menangkap ikan, menjala manusia sama dengan kita menangkap manusia, membawa manusia yang berdosa supaya bertobat di bawah kaki Yesus, itu termasuk kategori menjala manusia. Mengumpulkan orang-orang yang hidup dalam kegelapan, kita beritakan firman, beritakan Injil supaya mereka sadar dan berpindah kepada terang, itu termasuk kategori menjala manusia. Atau juga dengan kata lain, menjala manusia itu berarti bahwa kita berusaha mengambil orang-orang yang ada dalam kerajaan iblis, dalam kekuasaan iblis, berpindah kepada kerajaan Allah. Itu menjala manusia. Atau juga orang-orang yang ada dalam kegelapan berpindah kepada terang, itu juga adalah menjala manusia. Sehingga dengan bahasa lain, kita menjadi penjala manusia itu berarti bahwa kita berusaha bertanggung jawab supaya orang-orang dalam kegelapan berpindah kepada terang, orang-orang yang ada dalam kerajaan iblis kepada kerajaan Allah, orang-orang yang hidup dalam dosa supaya hidup dalam kebenaran, itu yang termasuk kategori menjala manusia. Nah, supaya kita menjadi penjala manusia yang baik, menjadi penjala manusia yang efektif, maka ada 3 hal penting sebagai syarat yang dituntut Tuhan bagi kita supaya kita bisa jadi penjala manusia yang efektif. Ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, "Mari." Ada kata mari, suatu ajakan, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan. Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kata penting di situ kata kujadikan. Artinya ada unsur di situ akan dibentuk, akan diproses sama seperti maunya Kristus supaya jadi penjala manusia. Dari sinilah saya melihat bahwa hal yang pertama sebagai syarat yang sangat penting supaya kita jadi penjala manusia, yang pertama kita harus rela untuk diproses oleh Yesus. Yesus mau kita jadi penjala manusia. Yesus mau kita menjadi penjala orang, membawa orang berdosa di bawah kakinya supaya itu bisa saja berjalan dengan baik, berjalan dengan efektif. Maka itu perlu suatu proses.
Seperti menjadi penjala ikan perlu ada suatu keahlian-keahlian yang harus dipelajari, yang dipunyai supaya bisa menjadi penjala ikan yang baik. Banyak yang ditangkap. Demikian juga bagi kita, supaya kita menjadi penjala manusia, maka hal yang pertama yang Tuhan tuntut bagi kita adalah kita harus rela untuk diproses oleh Yesus. Makanya seperti murid-murid, Yesus memproses mereka, mengajarkan kebenaran kepada mereka, tetapi juga seringkali membawa mereka ke danau ataupun ke laut, dan mereka diizinkan Tuhan mengalami ombak dan gelombang, dan Yesus meneduhkan ombak dan gelombang mereka. Tapi juga ketika bertemu dengan orang-orang yang sakit, orang-orang yang kerasukan setan, itu adalah bagian dari proses pembentukan Yesus kepada murid-murid supaya mereka menjadi penjala manusia. Demikian juga saudara dan saya harus rela diproses oleh Yesus. Makanya Yesus seringkali izinkan penderitaan, kesulitan, pergumulan, penyakit, hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Itu adalah bagian dari proses Yesus dalam membentuk kita supaya kita bisa jadi penjala manusia. Yang kedua yang dituntut Kristus bagi kita untuk menjadi penjala manusia. Ayat 20, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya. Hampir sama dalam ayat 22, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya. Meninggalkan jalannya, meninggalkan perahu serta ayahnya. Artinya bahwa harus ada yang dikorbankan. Dari situ saya melihat bahwa hal yang kedua yang dituntut Tuhan bagi kita untuk menjadi penjala manusia adalah kita harus rela berkorban bagi Tuhan, bagi Yesus. Menjadi penjala manusia itu suatu pekerjaan yang tidak gampang. Butuh suatu pengorbanan dari saudara dan saya meninggalkan apapun yang bisa ditinggalkan. Seperti murid-murid, mereka meninggalkan jalannya, mereka meninggalkan perahu serta ayahnya. Kita juga mau rela berkorban kalau mau menjadi penjala manusia. Kita harus rela berkorban dari sisi waktu, rela berkorban dari sisi tenaga, pikiran, bahkan juga materi. Supaya kita menjadi penjala manusia untuk kemuliaan Yesus Kristus. Harus mau rela berkorban bagi saudara dan saya. Ketika saudara dan saya mau rela berkorban bagi Yesus, maka saya percaya kita memenuhi syarat sebagai penjala manusia yang efektif di hadapan Tuhan, dan itu mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi ketika kita menghadapi hal-hal situasi yang tidak enak dalam hidup, kita harus melihat itu sebagai suatu hal yang Tuhan mau. Tuhan izinkan itu sebagai bagian dari proses supaya kita juga mau rela berkorban bagi Kristus. Kerelaan berkorban bagi Kristus, itu yang dituntut Tuhan bagi saudara dan saya sebagai penjala manusia. Yang ketiga, syarat menjadi penjala manusia, ayat 20 bagian terakhir, dan mengikuti dia. Ayat 20 bagian terakhir, lalu mengikuti dia. Dalam hal ini mengikut Yesus. Yesus menuntut kepada murid-murid supaya ketika mereka mau menjadi penjala manusia, dari penjala ikan berubah menjadi penjala manusia, mereka yang ketiga adalah harus rela mengikut Yesus. Kemanapun Yesus pergi, mereka harus rela ikut. Apapun yang Yesus ajarkan kepada murid-murid pada waktu itu, murid-murid harus memahami ajaran itu dan berusaha menghidupinya, berusaha untuk melakukannya, berusaha menerapkannya dalam hidup mereka sehari-hari. Itu yang dimaksud mengikuti dia atau mengikuti Yesus. Jadi yang ketiga yang dituntut dari kita sebagai penjala manusia adalah kita harus mau mengikut Yesus. Mengikut Yesus itu artinya bahwa kita harus melakukan apa yang diajarkan Yesus bagi kita. Mengikut Yesus artinya bahwa kita harus mau ikut apa maunya Yesus, apa kehendaknya Yesus bagi kita, itu yang harus kita ikuti. Mengikut Yesus itu berarti bahwa apa yang Yesus mau dalam hidup kita, apa yang Yesus ajarkan dalam hidup kita, dia mau supaya kita harus belajar melakukan apa yang diajarkan Yesus. Jadi murid Kristus. Yesus Kristus jadi guru kita, jadi dosen kita.
Alkitab yang adalah firman Allah jadi bahan ajar, dan saudara dan saya jadi muridnya. Belajar dari Yesus. Belajar dari apa yang diajarkan oleh Yesus, belajar dari apa yang dilakukan oleh Yesus, belajar dari apa yang dikatakan oleh Yesus. Itu yang namanya murid Kristus. Itu yang dimaksud dengan mengikut Yesus. Jadi hal yang ketiga ini penting bagi kita dalam hubungan dengan menjadi penjala manusia. Kita harus rela mengikut Yesus. Kita harus rela menjadi murid Kristus yang baik. Ada saat-saat di mana kita harus belajar. Ada saat-saat di mana kita harus melakukan apa yang diminta oleh sang guru kita namanya Yesus Kristus. Ketika saudara dan saya menjadi murid Kristus yang baik, karena saudara dan saya mengikuti Yesus, mengikuti apa yang Yesus mau, apa yang Yesus kehendaki dalam hidup saudara dan saya, maka itu yang membuat saudara dan saya bisa menjadi penjala manusia yang baik, menjadi penjala manusia yang efektif, yang akhirnya menghasilkan banyak tangkapan. Yang akhirnya menghasilkan banyak orang yang berpindah dari kegelapan kepada terang, berpindah dari kerajaan maut kepada hidup yang kekal, berpindah dari kerajaan iblis kepada kerajaan Allah, berpindah dari kehidupan dalam dosa kepada hidup dalam kebenaran. Itu namanya kita sudah menjala manusia, dan Tuhan mau ini menjadi kerinduan kita sebagai umat, sebagai orang percaya untuk menjadi penjala manusia. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang boleh mengajar kami untuk menjadi penjala manusia. Adalah maunya Tuhan, kerinduan Tuhan bagi kami sebagai orang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, supaya kami mau menjadi penjala manusia, supaya kami mau menyelamatkan mereka yang dari kegelapan kepada terang, yang mereka dari kerajaan iblis kepada kerajaan Allah, mereka yang hidup di dalam dosa berpindah ke dalam hidup dalam kebenaran. Itu menjadi tugas dan tanggung jawab kami, orang yang percaya kepada Kristus, orang yang sudah diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan bagi kami. Karena itu tolonglah kami supaya kami rela diproses oleh Yesus. Tolonglah kami supaya kami rela berkorban bagi Yesus. Dan tolonglah kami supaya kami rela mengikut Yesus. Apa yang Yesus mau, itu yang kami buat dan kami lakukan. Tanamkan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk kami bisa melaksanakan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat, kekuatan, keselamatan, berkat jasmani Tuhan berikan. Umat-Mu yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.